Baik semuanya, pura-puranya kita baru mulai kuliah. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari topik gaya sentral. Di kuliah sebelumnya kalian telah menghitung beberapa hal yang terkait dengan gaya sentral. Ya, yang pertama tentang torsinya, kemudian yang kedua adalah persamaan energi, dan yang terakhir saya minta kalian memecahkan persamaan untuk T waktu sebagai fungsi R, posisi R dalam koordinat polar ya, itu yang sudah dilakukan. Nah, saya akan membuat rangkuman dari apa yang kemarin kalian lakukan, kira-kira seperti ini. Kita akan mulai dari, oke, ini subtopiknya. Pertama kita akan bahas tentang definisi gaya sentral, kita bahas sekilas lagi. Ya, ini sudah kita bahas di hari Senin juga. Kemudian yang kedua, sifatnya, sifat gerak partikel dalam pengaruh gaya sentral. Ini sebenarnya yang kalian lakukan kemarin, ya. Yang dilakukan oleh kalian semua di hari Senin adalah yang ini. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan pembahasan tentang lintasan partikel. Nah, untuk lintasan partikel, saya nawar sedikit. Biasanya kalau kuliah yang offline, di kelas itu saya turunkan semua persamaannya. Nanti ada persamaan-persamaan lintasan partikel yang berbentuk ini irisan kerucut ya. Lintasan irisan kerucut ada lingkaran, elips, kemudian parabola dan hiperbola. Tapi untuk kuliah ini, untuk kuliah daring ini tidak saya turunkan. Tapi saya akan berikan kalian sumbernya. Kalau kalian mau, kalian bisa lihat di catatan kuliah saya. Di sana ada penurunan yang cukup lengkap menurut saya. Ada tulisan tangan saya waktu itu, saya salin detail. Jadi per barisnya bisa dilacak gitu ya. Tapi untuk kuliah ini tidak akan saya lakukan. Untuk pertemuan kita kali ini persamaan itu tidak akan diturunkan semuanya, hanya diambil kesimpulannya saja. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang definisi gaya sentral. Kita kemarin hari Senin sudah bahas ini. Gaya sentral itu kira-kira seperti ini. Definisi mudahnya adalah gaya sentral itu adalah gaya yang dia bekerja pada satu partikel dan arahnya itu menuju atau menjauhi pusat atau sentral. Ya, kalau benda ada di sini, benda A namanya, dia bisa jadi mengalami gaya yang menjauhi titik pusat atau mendekati titik pusat. Nah, gaya yang seperti ini bisa jadi dia berubah gaya gravitasi atau gaya elektrostatik. Atau yang ini, kayak tegangan tali misalnya. Kalau kalian pegang sebuah bola, kemudian diikat tali, talinya diputar gitu, membentuk bidang vertikal atau horizontal, tegangan talinya dia menuju ke pusat putaran ya, maka disebut sebagai gaya sentral juga. Nah, ya kalau misalnya cerita gravitasi, misalnya benda A ini ada di sini, benda B itu ada di sini misalnya titik 0,0, titik origin, titik O ya, maka benda A ini akan tertarik menuju ke pusat pusat koordinat ya. Jadi dalam pembahasan kita sekarang kita nggak akan spesifik tentang gaya gravitasi, walaupun nanti di contoh-contoh kita ambil yang mirip dengan gravitasi dan elektrostatik, gaya yang berbentuk seper R kuadrat gitu ya. Nah, ya yang kita bahas satu partikel ini saja. Ya, andaikan benda yang satu lagi disimpan di sini dan dia fix gitu ya di pusat koordinat, maka benda A ini dia akan tertarik menuju ke pusat. Demikian juga jika misalnya gayanya adalah gaya elektrostatik. Ya. Kalau misalkan partikel A di sini, partikel B di sini, maka dia akan tolak-menolak kalau muatannya sejenis dan tarik-menarik kalau berbeda jenis. Oke, jadi untuk kemudahan, sekali lagi, kalau kita membahas dua partikel yang saling berinteraksi, maka akan lebih mudah kalau partikel yang satu kita simpan di sini, titik O 0,0, kemudian yang satunya yang kita amati pergerakannya. Sistem bumi bulan, sistem bumi matahari, dan seterusnya kira-kira dilakukan dengan cara seperti itu ya. Ya biasanya yang lebih berat, yang lebih berat, yang masanya lebih besar, itu yang kita simpan sebagai titik sentralnya ya di tengah sini. Oke, ini kita bahas dari Senin kemarin. Nah, kemudian kita ingin lihat apa konsekuensi dari bentuk F yang seperti ini. Vektor F, ya, vektor F ini gaya itu adalah F sebuah fungsi dari R itu posisi diukur dari pusat koordinat, dikalikan dengan R topi. R topi ini adalah vektor yang radial. Ya. F sebagai fungsi R-nya ini bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif artinya dia menuju ke pusat, dan kalau positif dia artinya menjauhi pusat. Oke,
Sekarang kita bahas sifat geraknya. Ya. Ini sudah kalian hitung sekali lagi. Jadi bermula dari bentuk F yang spesial seperti ini, maka kita punya dua konsekuensi. Pertama adalah sistemnya menjadi sistem yang konservatif, sehingga di sini kita punya energi potensial U, namanya U, sedemikian rupa sehingga gaya ini bisa kita tuliskan sebagai negatif dari turunannya U, di mana turunannya ini adalah turunan berarah ya, namanya nabla atau del gitu ya. Nah ini konsekuensi pertama, jadi sistemnya konservatif. Oke, ada yang bisa nebak lanjutannya, ada yang bisa cerita lanjutannya. Kalau sistemnya konservatif, maka kita punya konservasi apa? Hukum konservasi apa? Yang hari Senin kita bahas kemarin? Konservasi energi, Pak. Oke, konservasi energi, ya, konservasi energi mekanik. Kemudian satu cabang lagi, saya juga meminta kalian untuk menghitung ini, torsinya bernilai 0. Sederhana, karena torsi itu adalah R dikuraskan dengan F, R ini posisi, F ini gaya, dan karena F-nya ini juga arahnya sama dengan R, ya baik searah atau perlawanan arah gitu, maka akan terjadi cross product antara R topi dengan R topi, dan tentu saja hasilnya sama dengan 0. Ya, hasilnya sama dengan 0. Oke, apa konsekuensi dari torsinya bernilai 0? Konservasi apa yang terjadi, yang muncul, yang berlaku? Di sebelah kanan sini kira-kira tulisan apa? Konservasi momentum sudut. Oke, konservasi momentum sudut. Ya, itu yang kita punya. Ya. Dari sifat konservatif dari gaya kita dapat konservasi energi mekanik, di mana energi kinetik tambah energi potensial itu bernilai konstan. Dan lebih lanjut kemarin kita punya sebuah formulasi, ya K-nya energi kinetiknya kita bagi menjadi dua bagian, energi kinetik rotasi atau energi kinetik yang arah radial dan energi kinetik yang arah tangensial. Nah, yang tangensial kemudian diserap atau di convert gitu ya, di convert atau dituliskan dalam bentuk L momentum sudut ya. Sehingga pada akhirnya kita punya sesuatu yang disebut sebagai potensial efektif. Saya tulis sebagai U bintang di bawah sini. Ya, U bintang. U bintang itu adalah U, energi potensial, ditambah dengan suku yang belakangnya yang mengandung momentum sudut L kuadrat dibagi 2M kuadrat R kuadrat. Oke, kemarin saya minta kalian menyelesaikan ini untuk sebuah kasus yang agak-agak istimewa, yaitu U-nya atau ya U yang ini energi potensialnya berbentuk 1/R kuadrat gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat dengan seksama, seolah-olah kita dari persamaan yang terakhir ini kita bisa dapat lintasan benda gitu ya. Kalau kita punya fungsi T itu waktu, R itu posisi radial, berarti kira-kira kita kalau misalnya ada meteor atau apa jatuh ke arah bumi, kita bisa hitung-hitung segala sesuatunya, kita tahu energinya dan macam-macamnya, semua parameter kita punya, seolah-olah kita bisa tahu kan, oh berarti jam sekian partikelnya ada di mana gitu ya. Ya, untuk T tertentu, R-nya berapa jaraknya dari pusat bumi misalnya, kalau kita ukur dari pusat bumi ya. Nah, seolah-olah kita bisa melakukan itu dengan mudah gitu ya. Ya, alias kita bisa punya cara untuk, andaikan kita bisa selesaikan integral yang ruas kanan ini, integralnya nggak sangat sulit, ya, bisa dikerjakan. Misalnya kita punya T sebagai fungsi R, dan mungkin kita tertarik untuk mencari R sebagai fungsi T-nya. Artinya kalau orang nanya setelah berapa detik R-nya berapa, itu mudah-mudahan kita bisa dapat dengan cara menginverskan fungsi ini. Ini kita punya fungsi T ya, T sebagai fungsi R, kemudian kita cari balikannya, kita cari inverse-nya R sebagai fungsi T. Tapi ya, dari pengalaman kita, SMA juga kita udah pernah belajar ya, mencari inverse dari suatu fungsi itu sangat-sangat bukan begitu ya. Tidak selalu mudah, mungkin lebih enak nyebutnya begitu. Nyari inverse dari suatu fungsi itu tidak selalu mudah. Oke, coba mahasiswa cepat saja. Kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat, inverse-nya apa? X sama dengan apa? Akar Y, clear, selesai. Kalau saya punya Y sama dengan 4X tambah 1 misalnya, bisa nggak di-inverse kan?
Y-1/4. Oke, gampang ya. Bagaimana kalau saya punya Y sama dengan 4X pangkat 17 ditambah 3X kuadrat ditambah 1? X-nya berapa? Perlu waktu, Pak. Ya oke, ini saya suka jawaban ini. Artinya Anda optimis mungkin bisa, tapi ya nggak bisa cepat gitu ya. Apalagi kalau yang lebih rumit lagi. Misalkan fungsinya adalah arcus tangan, coba. Oh, sorry, arcus tangan mah gampang ya, inverse tangan ya. Atau yang lain-lain lah, misalkan trigonometri yang nggak cuma satu gitu ya. Kalau misalkan kita punya A kali sin X ditambah B kali cos kuadrat X misalnya, ya kita perlu waktu. Dan seterusnya akan bergantung seberapa rumit fungsi kita. Makin rumit, maka mungkin kita perlu waktu makin banyak untuk menyelesaikannya. Betul kalau mau pakai numerik, ya pakai komputer mungkin kita bisa selesaikan, tapi secara umum ya itu bukan pekerjaan yang mudah. Padahal kalau kita mau cari lintasan partikel, maka kita perlu itu. Kita perlu R sebagai fungsi T. Dengan harapan kalau kita punya R sebagai fungsi T, nanti kita tinggal otak-atik persamaan yang lain, persamaan gerak, ya, persamaan gayanya, dan seterusnya. Nanti kita dapat tetanya juga. Ya, teta sebagai fungsi waktu juga, gitu ya. Dengan demikian kita punya trayektorinya, kita punya lintasan partikelnya, gitu ya. Tapi sekali lagi, nginversin ini aja nggak mudah, gitu. Jadi mungkin kita perlu cara yang lain. Kita perlu punya cara lain yang mungkin lebih visible, gitu ya. Oke, kita lihat. Kita punya cabang kedua di sini. Coba kita lihat apa yang kita punya. Pertama, dari ungkapan ini, dari fakta bahwa torsi bernilai 0, kita akan dapat konservasi momentum sudut seperti ini. Ingat, ini adalah hukum Newton, hukum 2 Newton untuk kasus gerak melingkar ya. Tau itu kira-kira sumber dari dinamika. Tau itu torsi, sesuatu yang menyebabkan benda jadi muter. Kalau di gerak linear itu gaya F sama dengan dp turunan momentum linear terhadap waktu. Sekarang kalau gerakannya melingkar, kita punya torsi, tau sama dengan turunan dari L adalah momentum sudut terhadap waktu. Nah, karena dia 0, maka L-nya akan konstan ya. L itu isinya adalah R dikroskan dengan momentum linear. R itu posisi, P itu adalah momentum linear, dan ini nilainya konstan. Oke, coba kita lihat ya ilustrasi dari bagian ini. Misalnya kita punya benda yang ini, benda yang warna biru ini, partikel yang warna biru ini dia sedang bergerak di ruang 3 dimensi, yaitu sepotong lintasannya kira-kira seperti itu, garis yang putus-putus warna hijau. Ya, oke lah, anggaplah misalkan dia jalan dari sini terus ke sana. Oke, coba ada yang bisa ngasih tahu saya R vektornya kemana? Dari mana kemana? R yang ini dari mana kemana? Tolong bantu gambar. Halo anak-anak. R itu apa tadi? Jarak dari titik pusat ya. Oke, dari mana kemana berarti gambar vektornya? 0 ke partikel. Iya, dari 0 ke partikelnya. Oke ya, seperti ini. Kalau P-nya? Oke, Tekson tadi gambar. Good, terima kasih Tekson. P-nya dari mana ke mana? Atau ke arah mana? Kalau geraknya dari sini terus ke sana. Nah, berarti nanti vektor P-nya kemana dari sini? Oke, Tekson gambar. Ya, kira-kira ke sana. Menyinggung garis putus-putus. Oke, menyinggung garis putus-putus. Nah, kalau gambar saya mungkin lebih akurat. Nah, gini. Oke, secara subjektif ya, Tekson. iya gitu. saya bilang gambar saya lebih akurat gitu ya. Secara subjektif menurut saya. Oke lah, Iya, kira-kira begitu. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya, R cross P-nya kemana? Siapapun boleh gambar. R-nya ke sana, P-nya ke sana. Saya boleh kasih gambar bantu. Kira-kira begini. R-nya saya geser. Oke, Nadira. Yang warna kuning ya Nadira ya? Oke. Ya, kira-kira hasilnya adalah ke atas. Ini dia. Ya. Ingat, hasil cross product dari dua buah vektor itu tegak lurus terhadap dua vektor yang di-crosskan.
dia tegak lurus terhadap R dan juga tegak lurus terhadap P, alias dia tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh R dan P. Nah, jadi kalau kita gambar di sana kira-kira ke atas. Oke, itu L-nya. Nah, sekarang di atas sana kita punya ungkapan bahwa L ini konstan. L itu vektor, dia punya besar dan punya arah. Yang harus konstan apanya? Arahnya atau besarnya atau dua-duanya? Halo? Yang harus konstan apanya? L-nya ini. Apakah besarnya saja ataukah dengan arahnya? Atau salah satunya atau dua-duanya? Halo? Mungkin Lagi. arahnya ya Pak ya, Arahnya. Kalau besarnya harus boleh saling berubah nggak? tegak lurus. Kan dibilang L-nya konstan, sedangkan L adalah sebuah vektor. Nah, berarti yang harus tetap itu arahnya saja atau besarnya saja atau dua-duanya? Semuanya, Pak. Dua-duanya. Ya, semuanya. Kalau besarnya, misalkan tadi ini saya gambar panahnya panjang jadi lebih pendek, itu berarti nilai atau besar L-nya berkurang. Itu nggak boleh, dilarang oleh prinsip ini. Ya, arahnya juga nggak boleh berubah. Arahnya juga nggak boleh berubah. Oke, sekarang kita bicara arahnya. Kalau arahnya nggak boleh berubah, artinya bidang lintasannya si partikel ini bagaimana? Apakah boleh, misalkan ini saya gambar yang di sebelah sini ya, ada bidang datar begini, boleh nggak bidang yang dibentuk oleh R dan P ini berubah? Nggak seperti ini, tapi rada misalkan miring dikit misalnya. Bukan di bidang XY, boleh nggak? Berubah semua dong, Pak, berarti. Maksudnya Ya, berarti boleh berubah nggak? nggak boleh. Tidak. Nggak boleh. Jadi R sama P-nya itu bidang yang dibentuk oleh R dan P itu nggak boleh berubah. Alias kita akan mengatakan bahwa bidang lintasan partikel itu konstan. Nah, jadi misalnya gini, katakanlah bulan mengelilingi bumi. Ya, orbitnya itu dia akan tetap konstan di bidang itu. Gitu. Makanya kalian pernah dengar istilah bidang apa? Ekliptika dan lain-lain yang gitu-gitu, tahu? Pernah dengar istilah itu? Aku belum Pernah Pak. Pernah, cuma saya sendiri juga lupa sih definisinya. Itu ekliptika itu kalau nggak salah bidang orbitnya bumi ke matahari kalau nggak salah, bukan bulannya. Oke lah, kalian bisa cek itu. Tapi poin saya adalah begini, kalau katakanlah bumi mengelilingi matahari, sorry bagi penggemar bumi datar mungkin bisa ngomong yang lain. Misalkan bumi mengelilingi matahari gitu ya, bumi mengelilingi matahari, lintasannya berbentuk elips, maka bidang elipsnya itu tetap seperti itu, dia nggak akan bisa misalkan berubah, gitu tuh nggak bisa ya. Oke, paham bagian ini? Demikian juga planet-planet yang lain ya, itu dilarang oleh prinsip ini. Kalau torsinya bernilai 0, maka akan ada akibat langsungnya adalah ini, L-nya konstan. Kalau L-nya konstan, maka bidang lintasan partikel dia akan selalu konstan. Jadi andaikan tadi ya, kalau anggota tata surya sih bidang misalkan bumi itu, ya dia akan terus-terusan mengelilingi matahari dengan di bidang yang sama ya, dengan bidang orbit yang selalu konstan. Demikian juga dengan planet-planet yang lain. Oke, ini kira-kira bagian kedua dari pembahasan kita tentang gaya sentral. Setelah definisi, sekarang kita tahu sifatnya. Ya, kita punya dua hal ini, sifat konservatif dan juga ini torsi. Jadi seolah-olah bagian ini bagian yang kiri ini sifat konservatif. Atau mungkin kalau mundur sedikit ke atas ini kita punya F vektor, itu adalah fungsi F dikalikan dengan R topi. Nah, kalau kita ngomongin fungsi F-nya, maka kita akan nemu ini sifat konservatif dari gaya. Ya, walaupun nggak sepenuhnya begitu ya, karena kita punya arah juga di sini. Kemudian kalau kita tinjau arahnya, arah dari F-nya, maka kita dapati bahwa untuk torsi kita akan dapat R topi cross R topi dan hasilnya 0. Dan dua hal ini, dua cabang ini menghasilkan dua konsekuensi yang berbeda. Yang satu
konservasi energi mekanik, dan yang satunya lagi adalah konservasi momentum sudut. Oke, saya berhenti dulu di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kuliahnya selesainya kecepatan. Kalau kita kehabisan bahan, kalau saya kehabisan bahan, biasanya saya adakan kuis tuh. Gimana? Jangan Pak, masalah jangan ya? Pak. Masih bahkan bingung mau nanya apanya gitu Pak. Masih. Oke, ya apapun dari slide ini kalian boleh tanyakan. Nah, itu Pak, yang itu Ya. yang T dalam apa fungsi R, jarak ya. ya. Turun. Itu dapat itunya masih kurang paham. Oh, oke. Sebenarnya asal muasalnya dari sini. Dari sini. Ya, oke. Saya punya slide-nya, mundur lagi. Yang slide kemarin ya. Ini dia. Sorry, ini clear all drawing. Nah, dari sini nih. Oke, sebentar. Kita punya persamaan energi yang ini. Oke, ya ini dari sini mulainya. Sebelah mana nih? Ya, sebelah ini dulu. Kita punya fungsi potensial, kemudian kita definisikan potensial efektif seperti ini. Nah, kemudian kita bisa dapat ini. Ya, ini asalnya dari sebentar, ambil pulpen dulu. Dari energi kinetik. Ya. Perhatikan persamaan yang ini. Bisa terlihat? Oke, saya belum ganti ke pulpen ternyata. Persamaan ini bisa lihat? Ya. Benar, Pak. Dari situ dapat R dot. R dotnya ini ntar. Oh iya. Ya, dari sini dapat R dot nanti. Nah, yang ini. Oke? Bisa kan? Iya. Ya, gampang ya. Atau boleh saya catat aja biar jelas di sini. Ya, dari sini nanti kita dapat saya pindah ruaskan U-nya ke kiri, E dikurangi U-nya utopi, U bintang sama dengan setengah M R dot kuadrat. Nah, nanti tinggal R dotnya. R dot kuadrat, R dot kuadrat sama dengan ini setengah M-nya saya pindah ke kiri, jadi 2 per M kali E dikurangi U bintang, gitu. H. Oke, sampai sini. Nah, nanti tinggal diakarkan, nanti dapat yang atas ini, yang persamaan crash itu. Ini. Nah, nanti kalau ya. Habis itu kan dalam E kan ada U bintang lagi. Berarti persamaan akhirnya boleh jadi ini nggak sih Pak? Akar 2 per M kali setengah MR dot kuadrat. Jadi U-nya kan menghilangkan gitu. Boleh nggak sih? Sorry. Bisa diulang? Itu kan di dalamnya kan ada E kurang U bintang. Oke. Nah, E-nya sendiri kan ada U bintang tambah setengah Oh, jangan MR. balik lagi ke situ. Nggak boleh dihilangin. Ya, nanti balik lagi ke situ dong. Nanti jadinya R topi sama dengan M. Ini jadinya R dot sama dengan R dot. Karena persamaan ini ya, itu kan kita konversi jadi ini. Ya, jadi untuk menyelesaikan persamaan yang saya lingkari di sebelah kiri, jangan pakai yang ini lagi, jangan pakai yang kanan lagi, itu kan persamaan yang sama gitu. Gitu ya. E-nya konstan di sini, E-nya konstan karena dia energinya konstan ya. E-nya konstan. Nah, jadi nanti yang jadi problem, jadi masalah tinggal U bintang ini, dan dia isinya yang ini nih, bawah sini. Oke, yang kotak di atas itu kalau kita balik, kita dapat yang ini.
Ya, dt sama dengan bla 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 begitu, dan nanti ini akan bergantung pada u-nya, fungsi u ini. Kalau kalian punya gaya sentral berbentuk tertentu, fr misalnya bentuknya alfa per r kuadrat gitu, maka nanti u-nya nanti kira-kira alfa per r gitu ya. Nah ini yang saya tanyakan di sini. Nah jadi kalau misalnya suatu saat kita berurusan dengan gaya gravitasi, maka u-nya, fungsi potensialnya itu tertentu. Sehingga fungsi u bintangnya, potensial efektifnya juga tertentu. Nah, kita cemplungin ke persamaan itu, nanti diintegralkan dapat T sebagai fungsi R itu. Oke, cukup jelas bagian ini yang ditanyakan tadi terkait dengan R dot. Iya, Pak. Oke, good ya. Kita lanjut lagi yang Saya tadi. mau nanya, Pak. Silakan. Nah, iya di slide yang ini. Ya. Tadi kan R-nya itu ya Pak, sudutnya 90 derajat kan sama P-nya itu. Berarti ini tuh Tidak selalu. fungsinya, oh tidak selalu. Tidak selalu. Kalau misalkan kita punya lintasannya elips ya, sorry saya gambar, mudah-mudahan bisa bikin gambar elips. Nah, gini misalnya. Nah, kalau partikelnya di sini, mungkin iya, P-nya ke sana, R-nya ke kanan. Tapi kalau partikelnya di sini, gimana? Itu tidak selalu 90 derajat. Oke Pak, Ini. jadi saya kiranya ini tuh R sama P-nya itu fungsi yang saling tergantung gitu. Betul, betul. P sama R-nya dia fungsi yang saling tergantung, itu betul. Fungsi yang Kan saling tergantung, ya, kalau tapi nggak misalnya selalu tegak lurus. tidak selalu tegak lurus, betul. Kalau kasarannya kita lihat misalkan skalarnya ya, L itu R kali P, dan ini konstan. Berarti kalau R-nya gede, P-nya gimana? P-nya kecil. P-nya kecil. Kalau P-nya kecil, P-nya besar, R-nya kecil gitu kan? Ya Pak. Gitu. Itu kebergantungannya kira-kira seperti itu. Nah, waktu kecil, waktu SD, kita pernah dengar cerita tentang komet. Komet itu katanya kalau dekat ke matahari gerakannya cepat gitu ya. Kenapa begitu? Karena gravitasi bukan Pak. Kelengkungan yang disebabkan oleh massa matahari di ruang. Oke, itu betul. Kalau lihat dari persamaan yang lingkaran biru ini aja, bisa nggak? Kalau dekat dengan matahari, artinya R-nya gimana? R-nya kecil. R-nya kecil. Jadi kalau P-nya R-nya besar. kecil, P-nya harus besar. Maka dia bergerak dengan lebih cepat. Oh iya Pak, mau nanya lagi Pak. Ini kan yang dicontohin itu gerak partikel yang sumbu pusatnya itu di origin kan Pak. Ya. Kalau misalkan partikelnya itu bergeraknya nggak di origin, nggak terikat di origin, itu gimana ya Pak? Ya originnya kita ganti. Karena pada dasarnya frame, reference atau kerangka koordinat atau kerangka acuan itu kan terserah kita. Ya, misalkan jelas bahwa misalkan bumi mengelilingi matahari misalnya, itu kan belakangan baru kita tahu bahwa pusatnya di matahari gitu kan. Misalkan kita lihat ada objek sembarang aja kayak gini misalnya. Nah, ini kan setiap bulan, setiap waktu kita amati pakai teleskop segala macam, pakai alat canggih segala macam. Ternyata sepanjang sekian tahun lintasnya tertutup seperti ini misalnya. Nah, setelah kita lihat lintasan begitu, baru kita putuskan pusatnya ada di mana gitu. Jadi bukan dibalik, justru ya origin itu atau kerangka koordinat itu mengikuti apa yang kita lihat di alam gitu ya. Mungkin itu jawabannya. Kita bisa geser-geser koordinat kita. Pak, berarti kalau misalkan partikelnya itu bergerak dengan lintasan helix gitu ya Pak, kita harus cari R-nya dulu baru nentuin P-nya atau gimana Pak? Helix, helix itu kayak spiral gitu ya? Iya Pak. Oke, berarti kalau untuk cerita ini nggak bisa, karena kan nggak sebidang. Ya nggak? Kan dia nggak sebidang. Karena dia ini terus naik, kan nggak sebidang. Tapi kalau ini, tadi yang konsekuensi nah ini, nah dia harus sebidang. Misalkan cuma gini aja, balik lagi.
Nah, kalau yang ini tinggal sebidang, yang ini. Jadi nggak mungkin ya, Pak? Oke, bukan nggak mungkin, di luar skop pembahasan kita. Kita nggak Oke. belum bisa punya tools untuk cerita itu. Ada sih kemarin di dinamika kita punya cerita tentang partikel yang bergerak, ini ya, partikel bermuatan ya, partikel bermuatan Iya, yang Pak. bergerak dalam medan magnetik, itu bisa. Ya, jadi itu yang kasus helix itu di luar cerita gaya sentral. Gaya sentral tidak menghasilkan itu, kecuali kalau itu ditambah gitu ya. Ada gaya sentral tambah dorongan ke atas gitu, nah itu baru mungkin bisa. Tapi pasti lebih rumit gitu. Gitu. Jadi dalam chapter ini tuh yang kita pelajari selalu bidang lintasan partikelnya itu konstan kayak bentuk elips, lingkaran gitu-gitu, Pak. Eksak, betul sekali. Betul. Ini keywords kita. Dan selalu Salah satu. R-nya itu mulai dari origin. Ya, selalu dari Pak. origin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sekalipun misalkan saya bikin soal gitu ya, saya punya koordinat begini. Oh, saya di sini. Ada sebuah partikel bergerak seperti ini. Ya. Kita kan waktu dulu SMA diajari kan, kalau cara menggeser pusat seperti apa gitu-gitu kan. Ini Iya, persamaan Pak. lintasnya kan bisa dicari kan. Gitu. Ya, cara kita gampang aja, tinggal kita geser aja koordinat kita ganti dengan yang merah misalnya. Itu boleh. Tapi berarti partikelnya itu kita hitung R-nya tuh dari pusat elipsnya, bukan dari pusat originnya ya, Pak? Ya, bisa keduanya. Alias gini misalnya ya, kejadiannya misalkan gini. Ini kita ada di, sebenarnya kita hapus dulu bagian ini. Katakanlah ya, saya dulu pernah ngitung itu tapi udah lupa lagi. Misalkan kita bumi di sini. Kemudian ada Jupiter di sini. Kemudian ada bulannya Jupiter, dia mengelilingi Jupiter gini. Nah, pada asalnya kita tuh kan ada di sini, origin kita yang ini gitu kan. Nah, kemudian dengan alat yang seadanya, ya ini cerita ada astronom Denmark tahun 1800 berapa gitu, atau 1000, pokoknya sebelum 1900 ya. Itu dia mengamati kemunculan bulannya Jupiter. Saya lupa namanya apa gitu. Coba kalian cek ceritanya, nama astronomnya saya masih ingat tuh Romer namanya. Tapi pakai aksen Denmark ya, nggak tahu O-nya yang ada titik 2 atau apa gitu. Oke, cari aja nama astronom itu. Nah, dia mengamati kemunculan bulannya Jupiter gitu ya. Nah, aslinya kan dia dari sini. Si Romer itu kan dia mengamati dari bumi. Kemudian diamati, ya ternyata lintasannya seperti itu. Maka kalau menurut kerangka bumi, nah ini kan agak repot kan. Bentuknya tidak lagi elips gitu ya. Kalau kita bikin origin di sini. Akan sulit kan? Ya, akan lebih mudah kalau kita konversi ke kerangkanya si Jupiter misalnya. Itu mungkin ya bisa seperti itu caranya ya, secara umum gitu. Detailnya kita perlu contoh yang agak real ya, tapi secara umum tuh bisa dilakukan. Kalau kalian ingat dulu saya pernah ngeluarin soal PR yang ada kerikil nyelip di ban sepeda, itu kan kira-kira mirip. Kerangka kita, kerangka orang yang di luar sepeda, ya. Pertama orang di luar sepeda mengamati gerak sepeda, gerak porosnya ban. Kemudian kerikil itu diukur oleh porosnya ban, kan tinggal dijumlahkan saja. Nah, untuk cerita ini, misalkan ini namanya bulan, oke, bulan, ini namanya Jupiter, kemudian ini namanya bumi. Ya, maka kira-kira lokasinya bulan itu kan sama dengan lokasinya oke. Atau gini, ini namanya nanti terlalu panjang ya. Oke, gini saya ulang ya. Saya ulang. Saya kasih nama. Ini namanya objek nomor, sorry. Ini objek nomor 1, ini objek nomor 2, si Jupiter, ini objek nomor 3, bumi. Kan R1 terhadap 3, itu tinggal R1 terhadap 2, ditambah R2 terhadap 3. Gitu aja, tinggal dijumlahkan gitu. Oke. Mungkin itu, jadi pada intinya adalah seperti apapun kasusnya, ya kita bisa lakukan transformasi koordinat, kita bisa geser-geser koordinatnya gitulah. Intinya begitu. Oke, ada pertanyaan lain untuk slide ini, halaman ini? Cukup ya? Saya masih punya 2 slide lagi kalau nggak salah. Oke, tadi yang ini gambar ini
tadi bidang ini ya, bidang lintasan partikelnya dia selalu konstan. Ya, ini lintasan yang ini nih. Apa namanya? Bidang yang ini dia selalu konstan. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita akan lihat lintasan partikel. Jadi idealnya tadi satu jalur kita dapat T sebagai fungsi R. Idealnya kalau bisa sih kalau kita punya sistem seperti ini, partikelnya kalau bisa kita nyatakan dalam R dan theta, dan kita bisa tahu hubungan antara R dengan theta. Ya. Jadi fungsi R atau R sebagai fungsi theta itu nanti akan menceritakan atau mendeskripsikan lintasan partikel. Ya, ini hal yang yang kita inginkan gitu. Bentuk lintasannya seperti apa sih gitu ya. Selain tadi R sebagai fungsi T, theta sebagai fungsi T, dan ternyata susah dicari, alternatifnya adalah kita mencari ini, R sebagai fungsi theta. Nah, caranya sebagai berikut ya. Ternyata cara ini tuh lebih mudah dibanding hanya lewat jalur ini saja. Oke, ada pengumuman di masjid masuk ke kalian nggak? Masuk, Pak. Masuk. Ada yang Iya. meninggal. Ya mungkin tempat kalian juga masih ada. Innalillahi. Oke, saya mau dengerin dulu. Siapa tuh tetangga dekat. Saya kenal atau enggak nih? Oke, semuanya kita lanjut lagi. Oh, ini ada Tekson nanya pembahasan soal kemarin. Ya, sudah ada tapi masih di folder ini yang apa? Teacher only ya. Nanti belum saya pindah ke yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Sudah selesai diketik. Oke, kita lanjut ke sini dulu. Sudah bicara tadi sudah kita bahas bahwa kalau kita hanya lewat jalur ini, ya kalau kita hanya lewat jalur konservasi energi, ternyata susah ya. Ada masalah di sana. Jadi kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa dapat ininya, nggak bisa dapat fungsi R sebagai fungsi T-nya dengan mudah ya. Maka alternatif lainnya adalah kita lewat jalur lain, kita mau cari R sebagai fungsi theta. Ya, R sebagai fungsi theta. Oke, ini yang kita mau kerjakan sekarang. Kira-kira ada yang punya ide? Modal kita cuma dua, konservasi energi dan konservasi momentum. Kalau dari konservasi energi, kita hanya punya cara yang tadi. Kira-kira gimana untuk dapat R sebagai fungsi theta? Kita pakai konservasi momentum?
Oke, apa boleh buat? Kita nggak punya model lain ya. Iya. Nah, caranya begini. Pertama, dari konservasi energi, kita punya persamaan yang atas nih. Oke, tidak asing ya. Ini E sama dengan begitu, kemudian R dotnya, R dot itu dr dt, itu saya pisahkan di ruas kanan itu jadi dr dt dikuadratkan, tapi itu sama dengan seperti itu. 2M kali E minus U bintang. Kemudian dari konservasi momentum sudut kita dapat ini. Ingat yang namanya momentum sudut itu kira-kira kalau kalian ingat L itu kan sama dengan I kali omega gitu ya. Omega itu kan sama dengan theta dot. Nah, I-nya sendiri adalah mr kuadrat kira-kira. Nah, maka kita dapat yang ini. Oke, jadi kita punya dt theta dt, turunan theta terhadap t sebagai itu L dibagi mr kuadrat. Dari dua persamaan yang dalam kotak itu, yang di sebelah kanan, kira-kira gimana cara manipulasinya biar kita punya hubungan antara R dengan theta langsung tanpa melibatkan T? Tanpa melibatkan waktu. Time. T-nya dihilangin. Gimana caranya? Datanya pindah ruas. Oke, datanya pindah ruas. Terus? Diintegralin. Integralin. Kan susah tadi. Integralinnya mungkin Iya. susah. Bisa nggak usah diintegralin dulu, tapi T-nya langsung hilang. Kalau kalian punya gini, kalian punya katakanlah nanti saya punya dr dt, satu lagi adalah d theta dt. Gimana cara ngaturnya biar hilang t-nya? Dibagi, Pak. Dibagi. Ya, kalau dibagi hasilnya apa? DR per d theta. DR per d theta. Gitu. Tapi masalahnya adalah di dua persamaan yang dalam kotak biru itu ada kuadratnya. Jadi yang bawah ini harus dikuadratin ya. Ya, kuadrat kan. Nah, jadi L kuadrat per M kuadrat R pangkat 4. Nah, kemudian dari situ tinggal dibagi. Jadilah saya punya yang itu. Tolong dibantu ngitungnya apakah benar atau enggak. D theta di bawah L kuadrat M kuadrat. Itu 2 per M dikalikan M kuadrat 2M saja. Betul. Dibagi L kuadrat R pangkat 4. Oke, saya kira ini benar. Benar, Pak. Betul ya? Iya, Pak, benar. Iya, Pak. Nah, setelah ini, oke. Saya tidak mengatakan ini integralnya gampang. Saya tidak mengatakan ini integralnya gampang, tapi setidaknya kita sekali kerja langsung dapat R sebagai fungsi theta. Oke? Saya cuma bisa menawarkan itu. Saya tidak bisa bilang bahwa ini mudah, tapi setidaknya andaikan kita bisa lakukan dengan cara yang baik, cara yang oke lah, caranya terserah gitu, kita bisa dapat R sebagai fungsi theta. Alias kita punya lintasan partikelnya gitu ya. Oke, persamaan terakhir ini akan menjadi persamaan kunci kita untuk mendapatkan lintasan gerak dari partikel yang bergerak dalam pengaruh gaya sentral. Kalau U bintangnya kita tahu, misalnya untuk sistem gravitasional, U bintangnya kita tahu, nanti kita bisa selesaikan ini. Oke, saya akan berikan contoh hasil ini. Tentu saja tidak akan saya turunkan karena waktunya habis. Kalau dulu saya ngajar di ruang 1201 di Prodi Fisika, ada satu ruangan yang papan tulisnya ada 4 kali 2 meter, tingginya sekitar 1,2. Jadi saya punya papan tulis panjang 6 meter, tingginya 1,2, ya itu nyaman untuk menurunin, itu bisa diturunkan dengan tanpa banyak menghapus ya. Nah, tapi kalau kayak gini saya pikir akan sulit. Silakan kalian merujuk ke catatan kuliah saya untuk penurunannya. Saya akan bilang yang ini aja, kotak warna hijau. Jadi kalau F sebagai fungsi R-nya itu berbentuk seperti itu, minus alfa per R kuadrat, kalian mungkin kenal super R kuadrat itu ada di gravitasi, ada cerita gravitasi dan cerita elektrostatik. Sorry, kita membatasi diri hanya di dua ini saja dulu. Kalau kalian pernah lihat, mungkin di bidang kalian ada gaya yang lebih aneh lagi bentuknya, sementara tidak kita cover di kuliah ini. Kita hanya ngambil dua ini untuk dijadikan contoh.
Tapi persamaan kuncinya adalah persamaan yang ini ya, kotak warna biru yang ditandai merah itu. Nah, kalau kita punya gaya yang berbentuk seper R kuadrat, ternyata solusinya rada-rada mudah. Seperti ini kira-kira. R0 dibagi 1 plus epsilon dikalikan dengan cos theta. R0 adalah sebuah konstanta, epsilon juga sebuah konstanta yang bergantung pada ini alfa ya di bawah sana. Gitu. Dan kalau kita plot ini R sebagai fungsi tetanya, tinggal pakai alat untuk ngeplot. Saya punya simulasi tadi, saya bikin slide-nya nggak terlalu lama, begitu bikin simulasi ternyata lama. Mudah-mudahan saya punya waktu untuk menunjukkannya ke kalian. Oke, ini kalau diplot nanti akan dapat ini lintasan kerucut. Ya, ini gambar yang diambil dari internet. Ada yang punya, tapi ini lisensinya bebas gitu ya. Kita bisa dapat lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Bergantung pada nilai epsilon. Oke, sekarang main tebak-tebakan berapa epsilon untuk circle, untuk lingkaran. Ada yang tahu? 0. 0. Gampang aja, kalau epsilonnya diganti 0 kan R theta-nya sama dengan R0 kan? 1. Iya, betul. Nah, konstan. Oke, elips. Berapa? Seperempat. Oke, Seper-16. batasannya berapa? Paling gedenya berapa? Oh, sorry, kok sama dengan 0 lagi sih? Harusnya 0 sampai 1. Nah, saya salah ketik tuh. 0 sampai 1. Di copy and paste dari yang atasnya malah jadi nggak keganti. Oke, saya ulang ya. Nah, untuk circle, untuk lingkaran itu 0, untuk elips itu di antara 0 sampai 1. Kalau epsilonnya di antara 0 sampai 1 itu elips. Kalau pas sama dengan 1, nanti akan dapat parabola. Sementara kalau lebih dari 1, kita akan dapat namanya hiperbola. Ya, ini lintasannya. Eksentrisitas bukan, Pak? Ya, semacam itu. Tapi, oke, saya harus cek dulu. Kayaknya sih bukan ya. Tidak secara langsung terkait dengan eksentrisitasnya. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Oke. Nah, setelah ini, ya ini udah habis. Berarti saya akan pindah ke simulasi. Saya udah bikin tadi. Sayang kalau nggak saya tunjukin. Mana nih? Ya, 5 menit lumayan. Nanti saya simpan di Edunex juga boleh buat kalian main-mainin. Oke, ini dia. Kalian lihat halaman GeoGebra saya? Ya, Pak. Nah, ini tadi saya bikin simulasi. Jadi pertama tadi saya definisikan, oke, saya hapus dulu kali ya. Yang macam-macam ya. Garis-garisnya saya hapus. Tadi yang saya lakukan pertama adalah ya ini saya mendefinisikan gerak partikel. Jadi pertama ini di sebelah kiri ada omega. Omega itu kecepatan sudut atau theta dot. Kemudian R itu jari-jari. Epsilon itu tadi ya, konstanta epsilon. Kemudian T itu waktunya. Nah, di sini epsilon sama R bisa saya atur-atur. Saya mulai dari R sama dengan 0. Kemudian saya play. Nah, kira-kira lintasannya seperti itu. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, cuman tadi, oke lah, saya perlambat sedikit. Ya, ini saya buat waktunya sampai 10 aja, jadi nanti balik lagi. Oke, cuman tadi saya bingung bagaimana cara membuat trayektori, akhirnya ya sudah, cara gampang aja, saya gambar aja lingkaran. Nah, di bawah sini saya punya persamaan lingkaran. Kalian lihat F1 ini? F1 ini saya plot. Nah, itu jadi lingkaran. Di yang ruas kanan 2,9 itu adalah nilai R-nya. Jadi kalau R yang di sini saya atur, dia akan mengecil dan membesar. Nah, gitulah kira-kira. Sekarang R-nya sama dengan 4. Oke, kemudian saya atur epsilonnya. Kalau epsilon saya atur, nah lintasannya, oke, jangan langsung 1, maaf. Setengah dulu. Nah, gitu. Sama, saya juga nggak tahu bagaimana cara membuat trayektori, ya sudah saya bikin aja persamaan elips. Itu dia. Yang warna hijau. Ya, ini elips. Oke, kalau di elips kita punya istilah fokus ya, titik fokus. Kalau ini elips yang warna hijau ini titik fokusnya tetap ada di sini nih.
ya di 0,0. Jadi kalau disebut pusatnya elips itu tadi mungkin agak perlu hati-hati kita mendefinisikannya. Apakah elips itu maksudnya pusat elips itu fokusnya elips atau sumbu ini perpotongan antara sumbu mayor dan sumbu minornya? Ya, itu harus diperjelas ya. Oke, kalau hukum Kepler nanti ada itu mengatakan bahwa planet-planet tata surya itu dia bergerak dalam lintasan elips dan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Oke, ini elips. Kemudian kalau epsilonnya saya bikin 1, nah itu kayak gitu. Ini tadi fungsinya namanya F3. Jadi kalau kita perkecil, nah kira-kira begitu. Kalau saya nggak usah pakai ini, nah kira-kira begitu. Ini elips. Kalau saya bikin lebih dari parabola ya. Kalau saya bikin lebih dari 1, itu dapat hiperbola. Kira-kira lintasannya begitu. Oke, mungkin ini akan jadi pertanyaan nanti. Saya nggak punya waktu untuk coba kalian pikirkan aja deh. Ini kan seolah-olah kayak masuk dari sini terus keluar dari sana gitu ya. Itu bukan kayak gitu sebenarnya. Ya, mestinya kecuali mungkin kita perlu teori yang lebih baik ya untuk cerita ini. Bukan sekedar mekanika. Ya, nanti ada yang lain-lainnya. Oke, saya kira materi saya untuk hari ini itu saja. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah satu terkait dengan lintasan dari partikel yang bergerak dalam pengaruh gaya sentral. Ya, secara umum persamaannya adalah seperti tadi. Saya punya dr d theta, r sebagai fungsi theta. Kalau kita selesaikan jadi dapat r sebagai fungsi theta. Tentunya akan bergantung fungsi u-nya seperti apa. Kalau u-nya gampang, ya kita mungkin bisa kerjakan. Ya, kalau misalnya u-nya agak ribet, ya mungkin integralnya juga. Kita perlu waktu untuk menyelesaikannya. Kemudian tadi saya ambil contoh di mana f-nya adalah 1/r², 1/r² kali sebuah konstanta dan didapati persamaan yang didapati hasil atau lintasan yang kira-kira berbentuk seperti ini. Oke, cepat saja. Jawab dengan cepat. Kalau ada 2 partikel, misalnya saya simpan proton di tengah sini, kemudian ada proton lain yang ditembakkan ke arah dia, kira-kira lintasannya jadi seperti apa? Protonnya di mana, Pak? Oke, protonnya misalnya di sini. Atau kalau enggak, ini satu proton dari sini, lari ke sini. Saya matikan dulu waktunya. Mana? Oh, ini dia. Misalkan ada proton, ya. Oh, ini nggak bisa. Dari sini misalkan, di atas sini. Lari ke sana. Kemudian dari sini, atau satu aja. Misalkan ada proton lah, lari gitu. Terus ada proton yang diam di sini. Kira-kira nanti lintasannya seperti apa antar 2 proton itu? Interaksinya tolak-menolak. Parabola, hiperbola. Parabola atau hiperbola? Hiperbola, Pak. Ya, kira-kira hiperbola. Nanti bisa dicek, ya, bisa dicek. Caranya adalah, saya masih ingat tadi saya bilang ada konstanta epsilon, di mana konstanta epsilon itu bergantung pada alfa gitu ya. Nah, alfa itu kalau untuk gravitasi dengan listrik, elektrostatik itu berbeda. Kalau gravitasi, ya gravitasi itu cuma satu nilai saja, G kali M1 kali M2 saja. Dan itu nilainya pasti positif. Ya, tapi kalau listrik itu kan K kali Q1 kali Q2 kan. Kalau Q1 kali Q2 sama-sama negatif nanti positif. Kalau dia berbeda tanda nanti hasilnya negatif. Itu yang membedakan. Jadi bedanya di situ. Oke, saya kira waktu kuliah kita untuk hari ini habis. Saya akan simpan bahan saya udah lama nggak nyimpan bahan di Edunext juga ya. Nanti saya akan simpan bahan ini PowerPoint dan juga simulator ini di Edunext. Kalau mau saya juga bisa simpan. Nah, ini bisa di-share. Tapi ini harus disimpan di server dulu ya. Oke, ini udah. Saya copy, saya kirim ke kalian untuk mungkin ada yang punya waktu untuk mengeksplorasi. Oke, saya kira kalian sudah berhasil mengulur waktu saya dengan bertanya dan kita tadi ada diskusi sehingga kita tidak perlu ada kuis hari ini. Oke, sampai ketemu hari Senin depan. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.